Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa semoga ilmu yang akan dipelajari bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas topik basic kardiovaskular sebagai dasar untuk mempelajari penyakit-penyakit seputar kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jika di video sebelumnya teman-teman telah belajar mengenai anatomi dan embriologi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fisiologi atau fungsi normal dari sistem kardiovaskular. Buat yang belum nonton, boleh kok habis ini dicek di playlist kardiologi, biar semakin mantap ilmunya. Oke teman-teman, dalam fisiologi atau faal, dasarnya kita perlu memahami mengenai siklus pompa jantung, serta bagaimana kaitannya dengan bunyi jantung dan sistem konduksi jantung. Inilah siklus jantung. Siklus ini terjadi dan berulang setiap kali jantung kita berdetak. Terbagi menjadi dua fase utama, yaitu fase sistol dan fase diastol. Masing-masingnya nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa fase yang akan kita bahas satu demi satu. Hal ini sangat berkaitan dengan proses kontraksi dan relaksasi otot, serta perubahan tekanan dalam atrium maupun ventrikel. Atrial sistol. Nah, ini adalah siklus pompa jantung yang dimulai tiap keluarnya impuls listrik dari SA node di atrium kanan. Ini menyebabkan depolarisasi atrium yang direpresentasikan pada gambaran EKG dalam bentuk gelombang P. Akibatnya, akan terjadi kontraksi pada atrium sesaat setelah gelombang P berakhir, menyebabkan tekanan pada ruang atrium meningkat. Prinsipnya, darah akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, maka dalam hal ini, darah akan mengalir dari atrium ke ventrikel secara aktif karena ada kontraksi dari atrium. Fase inilah yang disebut dengan fase sistol atrium. Dan di sini hanya sekitar 20% yang perlu dipompa pada fase ini karena dari siklus sebelumnya telah ada 80% ruang ventrikel diisi secara pasif. Dan pada tahap ini, katup antara atrium dan ventrikel yang selanjutnya kita sebut dengan katup atrioventrikular dalam kondisi terbuka, dan katup yang menuju ke paru-paru dan katup yang menuju ke aorta yang selanjutnya kita sebut dengan katup-katup semilunar dalam kondisi tertutup. Tahap selanjutnya ketika impuls listrik mulai masuk ke ventrikel, menyebabkan depolarisasi ventrikel, yaitu sebagai gelombang QRS pada gambaran EKG. Ventrikel pun mulai berkontraksi, dan atrium yang sebelumnya kontraksi mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan tekanan pada atrium menurun dan tekanan pada ventrikel meningkat, di mana gradien tekanan ini menyebabkan tertutupnya katup atrioventrikular yang tadinya terbuka. Akibat penutupan katup inilah yang menimbulkan bunyi jantung pertama yang kita sebut dengan bunyi jantung pertama. Fase ini disebut isovolumetric ventricular contraction, di mana terjadi peningkatan pada ventrikel, namun belum terjadi proses ejeksi atau pengeluaran darah, sehingga volume dalam ventrikel tetap sama atau isovolum. Di sini, katup semilunar masih dalam kondisi tertutup. Hingga ketika ventrikel jauh lebih tinggi tekanannya daripada tekanan di aorta dan di vena pulmonal, yang menyebabkan katup semilunar di sini pun terbuka. Dan terjadilah proses ejeksi secara cepat atau rapid ejection, di mana darah dipompa keluar dari ventrikel, dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, dan dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Fase inilah disebut dengan ventricular systole. Nah, selanjutnya penting nih dicatat,
Namanya rumus fraksi ejeksi. Untuk tahu berapa sih darah yang berhasil dipompa dari total seluruh volume darah yang masuk ke jantung. Bahasa rumusnya stroke volume per end diastolic volume. Stroke volume yaitu jumlah darah yang keluar sekali jantung berdetak. End diastolic volume adalah total volume darah dalam jantung sesaat sebelum fase sistole ventricle ini, artinya detik-detik terakhir saat ventricle lagi fase diastole atau menerima darah dari atrium. Kemudian ada juga istilah end systolic volume, yaitu volume darah yang tersisa setelah darah diejeksikan ke seluruh tubuh. Jadi, untuk tahu stroke volume, yang teman-teman bisa hitung adalah dengan cara end diastolic volume dikurang end systolic volume. Itulah stroke volume. Dan sekali lagi, ejection fraction adalah stroke volume dibagi end diastolic volume kali 100%. Misalnya, volume terakhir saat ventricle diastole adalah 120 mili dan yang tersisa 50 mili. Maka stroke volume atau darah yang keluar adalah 120 kurang 50, artinya ada 70 mili darah yang dipompa keluar. Maka fraksi ejeksinya adalah 70 dibagi 120 kali 100%, artinya 58%. Normalnya yaitu sekitar 50-70%. Jika kurang dari ini, biasanya kita bisa curiga bahwa pada pasien telah terjadi gagal jantung atau heart failure. Untuk relevansi klinisnya, nanti akan berkaitan erat dengan klasifikasi gagal jantung serta bagaimana tata laksana yang tepat. Ini contoh dari European Society of Cardiology Guideline 2016, HSC Guideline. Salah satunya klasifikasi heart failure berdasarkan seberapa rendah ejection fraction-nya. Kemudian selanjutnya, isovolumetric ventricular relaxation, di mana terjadi repolarisasi pada ventricle. Pada EKG, tampak seperti gelombang T. Tekanan di rongga ventricle mulai menurun, dan tekanan di aorta dan di vena pulmonal meningkat, dan menyebabkan tertutupnya kembali katup semilunar. Proses penutupan katup ini menyebabkan bunyi jantung kedua. Saat ini, seluruh katup tertutup, otomatis tidak ada perubahan volume ventricle, impuls listrik juga sudah berlalu, sekarang waktunya ventricle sedikit bersantai, jadi dia relaksasi. Maka nama fasenya isovolumetric ventricular relaxation. Juga pada tahap ini, darah dari seluruh tubuh mulai mengisi atrium kanan dan atrium kiri. Fase terakhir, yaitu ketika pengisian atrium tadi menyebabkan tekanan di atrium menjadi lebih tinggi daripada tekanan di ventricle. Katup atrioventrikular pun kembali terbuka, dan secara pasif darah mulai mengisi ventricle hingga sekitar 80%. Kemudian, kembali lagi ke fase awal tadi ketika impuls dari SA node menyebabkan atrium berkontraksi, dan kemudian mengisi 20% sisanya darah ke ventricle. Begitu seterusnya siklus ini berulang hingga ajal menjemput. Next, ini overview mengenai bunyi jantung yang sempat kita singgung tadi. Masih ingat kan? Bunyi jantung pertama adalah ketika katup atrioventrikular tertutup. Kemudian mulai masuk fase sistole, di mana sebelumnya terjadi kontraksi isovolumetrik, kemudian tekanan ventrikel meningkat hingga katup semilunar pun terbuka dan terjadi proses ejeksi. Kemudian bunyi jantung kedua adalah ketika katup semilunar tertutup, yang biasanya menyebabkan suara yang lebih besar dari bunyi jantung yang pertama. Maka kalau kita dengar di stetoskop, loop untuk bunyi jantung pertama dan dup bunyi jantung kedua. Jadi bunyinya loop dup, loop dup, loop dup. Nah, ini normal. Adapun jika ada bunyi jantung tambahan, baik itu abnormal heart sound, termasuk murmur atau namanya bising jantung,
Apalagi jika ada kondisi klinis yang sesuai. Nah, di sini kita bisa curiga beberapa kondisi penyakit berikut. Contohnya gangguan katup atau penyakit kongenital kalau pada anak-anak, cardiac heart failure, perikarditis, maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, makanya sangat penting kan bagi kita untuk membedakan mana normal, mana patologis. Habis ini, latihan dan sering-sering dengar bunyi jantung. Masing-masing kan punya jantung sendiri, jadi minimal dengerin bunyi jantung sendiri. Lokasinya? Yang belum tahu silahkan cari tahu sendiri. Udah dibahas kok di video anatomi jantung dari Peacemaker. Nah, dan untuk sistem konduksi jantung, seperti ini overview-nya. Mulai dari impuls dari SA node, membentuk gelombang P pada EKG, dilanjutkan AV node, kemudian ke fasciculus atrioventricular, atau sinonimnya bundle of His, yang menyebabkan depolarisasi ventricle, dengan gambaran gelombang QRS pada EKG. Dan gelombang T adalah ketika telah terjadi repolarisasi dari ventricle. Masing-masing struktur ini memiliki yang namanya conduction velocity, artinya kecepatan impuls yang dihasilkan hingga mengubah potensial aksi pada miokardium. Perhatikan, di sini yang unik adalah terjadi perlambatan pada AV node. Ini karena strukturnya, dan hikmahnya adalah ini dapat memberikan waktu bagi atrium untuk menyelesaikan pengisian ke ventricle sehingga lebih maksimal. Sekeren itu loh jantung, Masya Allah. Kemudian, untuk lajur jantung, dari SA node normalnya sekitar 60-100 kali per menit. Nah, ini normal. Dan jika misalnya tidak diminta-minta ada gangguan pada SA node dan dia tidak berfungsi, maka job desk-nya dapat diambil alih oleh AV node. Namun dengan rate yang lebih rendah, yaitu sekitar 40-55 kali per menit. Semua ini akan ketahuan jelas dari gambaran hasil EKG kalau tahu cara bacanya. Jadi sangat dianjurkan untuk belajar cara baca EKG dan pelajari juga gambar EKG yang abnormal untuk membantu kita dalam mendiagnosis penyakit pasien. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk materi fisiologi sebenarnya sangat luas, tapi minimal teman-teman paham baik-baik materi yang sudah dijelaskan tadi. Sisanya jangan lupa kembali baca textbooknya, walaupun tebal jangan nyerah duluan, karena kalau udah paham materinya pasti menyenangkan kok. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar biar kita diskusikan sama-sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.